Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati semua kenikmatan yang diberikan olehnya. Sungguh banyak sekali kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita merasakan nyaman, pikiran tenang, diberikan kecukupan, keluarga yang bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur pada pagi hari ini, dengan kita mengungkapkan kenikmatan-kenikmatan Allah pada saat ini, Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita semua, sehingga selama hidup kita ke depan selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, keberkahan dari Allah, umur yang panjang, sehat, dan keluarga bahagia, keluarga yang bersatu untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, keluarga yang bersatu untuk bersama-sama meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu bersyukur karena hingga saat ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam diminta oleh para sahabatnya, itu sahabat Hawari, yang ketika itu ingin menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Nabi Isa, apakah engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati?" Ya, jadi orang yang mati minta dihidupkan lagi oleh para sahabat Nabi Isa. Andaikan engkau bisa menghidupkan orang mati, wahai Nabi Isa, maka mereka akan bisa bercerita kepada kami tentang kematian. Maka Nabi Isa alaihissalam salah satu nabi yang mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Di antaranya adalah putra Nabi Nuh, yaitu Ka'ab Ham bin Nuh, putra Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengajak para sahabatnya ke sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menanyakan kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang ada di bawah ini?" Maka mereka menjawab, "Allah dan utusannya yang lebih tahu, wahai Nabi Isa." Kemudian Nabi Isa berkata kepada tanah tersebut, "Wahai yang ada di dalam tanah ini, bangunlah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Tiba-tiba muncullah putra Nabi Nuh, yaitu Ham bin Nuh, dengan bagaimana, kayak bangun tidur gitu. Kemudian mengusap-usap kepalanya gini, yang mana rambutnya sudah beruban. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Wahai putra Nabi Nuh, apakah engkau dulu ketika meninggal sudah seperti ini, tua maksudnya beruban?" "Tidak wahai Isa, aku dulu tidak wahai Nabi Musa, tidak wahai Nabi Isa, aku dulu meninggal ketika muda, dan karena ini tadi saya tahunya adalah sudah hari kiamat, maka rambutku sudah beruban." Subhanallah. Itulah mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam, yang mana oleh orang Nasrani, ya, orang Katolik, orang Kristen dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia adalah sama dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Taala kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam bertanya kepada Ham bin Nuh untuk sedikit menerangkan tentang bagaimana keadaan waktu banjir itu. Kemudian Ham bin Nuh menceritakan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam adalah sebesar kapalnya Nabi Isa itu terdiri dari 3 tingkat. Ada yang untuk manusia waktu itu, para sahabat Nabi Nuh dan keluarga dekat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah. Kemudian ada yang untuk bagian hewan-hewan. Jadi subhanallah, ketika itu bagaimana cara Nabi Nuh mengetahui kalau di antara belahan bumi ini ada yang sudah surut airnya atau belum?
Maka ketika itu Nabiullah Nuh alaihissalam memerintahkan seekor burung gagak untuk melihat sekitar, ya. Kalau dulu belum ada drone, ya. Kalau mungkin sekarang sudah ada drone, mungkin bisa pakai drone, ya. Dilihat dari atas bumi belahan mana yang sudah kering, dan Nabi Nuh bisa hinggap di sana. Namun ketika itu Nabi Nuh alaihissalam memerintah kepada burung gagak, yang mana ternyata burung gagak ini nggak bisa menerima amanah. Dia malah main-main, ya, main-main kesana kemari dan tidak menghiraukan pemerintah dari Nabi Nuh alaihissalam, sehingga burung gagak ini merasa takut karena tidak menjalankan perintah dari Nabi Nuh, hingga pada akhirnya karena saking takutnya nanti kalau ketemu Nabi Nuh dia itu tidak pernah membuat sarang, ya. Jadi burung gagak itu tidak pernah mempunyai sarang karena dia takut ditemukan oleh Nabi Nuh ataupun bala tentaranya, gitu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam karena mengetahui burung gagak ini nggak pulang-pulang, akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kepada burung merpati untuk mencari tempat yang bisa untuk disinggahi. Maka akhirnya berbeda dengan burung gagak, burung merpati ini kemudian dia terbang mencari tempat yang sudah kering untuk nanti dilandasi, ya, untuk Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk berlabuh. Akhirnya burung merpati ini menempatkan suatu tempat yang mana tempat tersebut sudah aman dari banjir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menuju ke tempat tersebut dan bisa berlabuh ke sana. Kemudian karena burung merpati ini bisa menepati janjinya, bisa menjalankan perintah Nabi Nuh dengan baik, maka burung merpati diberikan kalung, ya, diberikan kalung. Kalau jenengan sekarang melihat burung merpati ada seperti kalung seperti itu, berarti itu memang hadiah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Banyak sekali cerita-cerita dari Nabi Nuh ketika menceritakan sesuatu kepada Nabi Isa dan para umatnya. Namun yang terpenting adalah apa? Jangan kita menjadi gagak, ya. Gagak suaranya bagaimana? Sangat menakutkan, ya. Karena dia takut atas hukuman yang akan diberikan oleh Nabi Nuh. Makanya kalau sekarang lihat gagak itu terbang ke sana kemari dengan suara yang menakutkan, gitu. Wak wak. Jadi kalau kita melihat merpati, burung yang paling tenang, betul? Dia di samping manusia nggak takut, gitu. Dibuatkan kandang oleh manusia, dia mau menempatinya karena dia sudah familiar dengan manusia. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas semua amanah yang diembannya. Jangan sampai menyepelekan atau malah lari dari permasalahan tersebut, lari dari tanggung jawab tersebut. Oke, Bapak Ibu, ketika itu para sahabat Nabi Isa meminta izin kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apakah boleh Nabi Nuh ini kami ajak pulang ke rumah kami masing-masing agar kami bisa menjamunya, agar kami bisa lebih belajar banyak lagi kepada putra Nabi Nuh ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, apakah kalian tidak tahu bahwa rezeki putra Nabi Nuh sudah habis di dunia ini? Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala, seketika itu putra Nabi Nuh kembali meninggal dunia karena rezekinya sudah habis, ya. Jadi kehendak Allah tidak bisa kehendak Allah atau takdir Allah tidak bisa dirubah-rubah karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya hanya segitu dan cerita itu cukup sebentar saja, namun bisa memberikan makna yang sangat luar biasa bagi umat Nabi Isa dan juga kita semua, ya, yang kebetulan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang tidak ada maknanya. Bahkan ketika itu mengapa diciptakannya babi yang suka dengan hal-hal yang kotor, itu juga tadi sempat diceritakan oleh Nabi Nuh bahwa yang bagian bersih-bersih di kapalnya Nabi Nuh adalah babi, beberapa ekor babi yang membersihkan kapal Nabi Nuh. Jadi kotoran-kotoran hewan yang ada di situ semua yang menghabiskan adalah babi. Jadi tetap kapalnya Nabi Nuh ini tetap bersih lagi seperti semua. Mungkin itu pagi ini yang bisa saya sharingkan pagi ini,
yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa kalau melihat burung merpati, dilihat lehernya, adakah kalung dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu adalah penghormatan dari Nabi Nuh alaihissalam kepada burung merpati yang bisa menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu sehat, panjang umur, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan bisa menjaga amanah baik dari atasan kita, dari guru kita, maupun dari orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.